pertama kali lihat podcast Om Deddy, saya lihat ini orang jenius. Karena waktu kan Joe Rogan kan booming kan. Saya belajar dari Naval Rafiq, kan itu salah satu yang bikin Angel List namanya. Iya. Dia punya 4 leverage. Tadi saya sempat ngobrol tuh sama timnya Om Deddy. Ditanya cara jadi kaya, saya sebutin cara jadi kaya. Blueprint. Blueprint ada nih cara jadi kaya nih ya. Oke. Manfaatin leverage. Jadi ada cara jadi kaya. Cara jadi kaya. Kemarin gue pernah bikin cara jadi miskin, gak nonton. Tapi ini konsepnya saya pinjam dari Naval Rafiq kan. Cara jadi kaya. Cara jadi gimana kaya. cara? 4 blueprintnya ya. 4 blueprintnya. Jadi dia pernah kasih quotes dari Archimedes, give me a lever long enough and gua bakal gerakin dunia. Maksudnya apa? Leverage. Jadi ada 4 type of leverage yang harus kalian ngerti. Yang pertama adalah orang, human leverage, waktu orang. Kedua adalah capital leverage, adalah uang orang. Ketiga itu adalah media. Di mana ngelakuin sesuatu keluar itu no marginal cost of replication, dia akan jalan sendiri. Nanti tolong lu terangkan pelan-pelan ya, karena ini pasti pendengar banyak yang butuh keterangan. Dan yang terakhir itu adalah coding atau IT. Oke. Yang pertama dulu. Human leverage. Human leverage. Kayak misalnya kita level bikin nasi padang. Kita punya chef, kita punya waiter. Itu baru level 1. Itu baru level 1. Baru manfaatin human leverage. Jadi ini leverage yang paling dipakai dari zaman dahulu. Udah lama banget. Of course. Yang kedua itu capital leverage. Gimana caranya kita pakai uang orang. Bisa berbagai macam. Karena orang-orang paling kaya di dunia adalah yang menghimpun dana orang. Hampir semuanya itu biasa menghimpun dana. Dan mendistribusikan dana. Jadi manfaatin uang orang lain, jangan pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri itu ada limitasinya. Ya, kalau Robert Kiyosaki mengatakan use debt. Iya. Kan itu ada hutang, tapi kan ada berbagai macam 1001 cara untuk raise capital. Betul. Bisa equity, bisa dan lain-lain. Itu manfaatin capital orang. Yang ketiga adalah manfaatin media. Nah, orang tuh banyak stuck di 1-2. Saya juga sempat stuck di 1-2. Jadi saya waktu itu bikin agency tahun 2019, itu service UMKM segala macam. Terus saya tiba-tiba ketemu artikel dari Forbes, Kylie Jenner, billionaire. Saya kayak digampar langsung. Kira saya pikir ini gimana caranya nih, Kylie Jenner jadi billionaire. Oh dari media ternyata. Saya kan dulu gayanya saya nggak mau pernah muncul di media di belakang. Trading, jadi ambil duit dari agency, trading saham udah. Ya, but those richest people don't want to be on the media. Kan tapi saya belum nyampe. Saya juga belum, makanya. Oke, terus. Jadi saya lihat itu, wah ini ada nih main game beda nih. Dia personal branding, jual Kylie Cosmetics. Saya sampai cari itu Kylie Cosmetics berapa sih omsetnya? Gila itu, beneran itu $1 billion networknya. Itu kan valuasi perusahaan, tapi but still itu asset paper gitu. Saya lihat Mr. Beast dia jual Beast Burger $100 million revenue. Feastables 60. Saya lihat lagi, saya cari model yang lain. Saya lihat lagi, ini ada siapa lagi nih yang youtuber yang gede-gede. They make money itu yang uang yang saya nggak pernah lihat sebelumnya dengan leverage media doang. Tapi kan mereka sekarang udah kegabung kan. Mereka udah human, orang editor, mereka udah punya capital, uang orang, udah punya media nih kayak Om Deddy udah 3, tinggal 4 nih, satu lagi IT. Jadi Anda menganalisa saya atau gimana? itu rata-rata orang yang bisa jadi super kaya karena mereka manfaatin semua itu. Jadi saya tinggal masuk ke IT. Kalau udah masuk IT mungkin Om Ded bisa kerajaan jadi kayak MTech gitu. Masuk jadi IT ya berarti. IPO. Manfaatin yang kedua lagi tapi dengan cara yang berbeda. Itu kan IPO itu kan manfaatin capital orang dengan cara yang lebih gila kan. Itu kayak on steroid lah dibanding cuma private round. Karena kita bisa kalau saham tuh bisa main-main di macam-macam kan. Mau di right issue buat dapat duit lagi segala macam. Jadi tadi lu mengatakan gua tuh apa tadi lu bilang? Udah 3-3-nya. Tapi sebenarnya 3-3-nya udah cukup sebenarnya. Menurut saya. Kalau 4 tuh bisa jadi kayak Goto dan lain-lain. Itu diinvest sama visi-visi lah. Tapi Om juga diinvest. Karena media. Karena yang ketiga ini tuh banyak yang baru melek sekarang Om. Iya betul. Karena saya waktu itu tracking. Untuk saya cara jadi konglo di Indonesia gimana caranya. Jadi saya cari semua industri. CPO, batubara, banking. Saya nggak mungkin main di semua itu. Tapi dulu kan sedotan. Kan Om dari orang TV. Ya kan? Dan rata-rata mungkin sini pasti orang dari TV juga. Kalau dari TV itu kita lihat kan, itu ibaratnya sedotannya gede ke satu, ke Trans, ke SCTV, Indosiar. Jadi dulu tuh kayak gitu. Sekarang dengan ada YouTube itu kebuka sedotannya. Nah ini yang orang waktu itu nggak lihat. Jadi saya lihat, yang bisa bikin kekayaan dari nol sampai jadi itu rata-rata di media Om.
di Tapi Indonesia. itu juga dulu-duluan. Ada 3 konglo lah yang dari media. Nah ini yang build sebenarnya menurut saya lumayan cepat asetnya dan dari nol. Ada investor, tapi maksudnya cepat buildnya. Nah saya pikir untuk saya bisa kayak gitu, I need media. Makanya saya waktu itu bikin ternak uang. Ternak uang saya bikin waktu itu awalnya saya sendiri. Terus saya bareng sama Raymond Chin itu kan? Iya. Saya waktu bikin, terus sama Raymond, terus waktu itu ada partner lagi. Ya, jadi saya build, tapi biasanya kan saya marketing. Jadi saya push itu benar-benar pakai marketing. Saya spearhead pakai marketing. Tapi ya sekarang ya udah lumayan turun lah karena kondisi kan. Ya, semua gitu. Tapi waktu itu saya udah ngerasain bahwa it's possible. It's possible. Ya, kalau kita ngomong itu politik juga butuh media. Betul. Dan itu 4 yang saya gabungin akhirnya jadinya. 4-4-nya saya gabungin sama IT. Gitu. Nah, kalau kita bisa harness 4 leverage ini dengan sepenuhnya, kaya loh. Baru jadi kaya. Karena harus IPO. Kayak kemarin kenapa bisa disalip Hartono? Kan karena call naik kan. Itu karena capital orang flowing ke dalam. Kalau nggak ada 4-4-nya ini nggak bisa jadi kaya. Ya, orang kebanyakan stuck cuma di 1. Atau bahkan nggak ada. Pikir solo bisnis, gue bisa bikin sendiri, nggak bisa. Tapi pakai salah satu di scale yang gede itu bisa kaya, tapi nggak bisa sekaya yang punya 4-4-nya. Kalau capital orang doang kan, yang fund manager kan bisa kaya-kaya tuh om. Itu cuma capital orang, cuma 2, capital orang sama waktu orang, analis bayar gitu. Ya bikin restoran Padang juga kayak begitu kan? Kayak begitu, franchise. Tapi kalau dia punya media juga, it's a different game om. Kayak misalnya Om Ded sekarang, saya analis Om Ded, Rans, itu will be next trillion dollar company. Anda menganalisa saya. Lumayan om dalam. Saya cari semua media di Indonesia. Siapa yang lagi rising, siapa yang lagi turun, siapa yang naik. Kan semua itu game, ya kan. Ini kira-kira berapa nih? Kenapa? Ya kan? Kenapa kembali ke gua sih? Gua lagi mau nanya tentang mafia uang Anda. Kesannya jadi saya nanti orang-orang bencinya. Om Ded ini tapi hebat. Apalagi apa Anda mau ngomong apa lagi? Hebatnya Anda menganalisa ini.